Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Oke, lu pasti pernah denger istilah superhero fatigue. Itu istilah yang menyoroti rasa capek penonton sama film atau series berbau superhero yang terjadi karena produk yang terlalu banyak, jumlahnya itu udah banyak banget, tapi secara kualitas, secara tipe itu terlalu sama. Makanya penonton mulai ngerasa capek dan akhirnya mulai meninggalkan hal-hal berbau superhero. Konon sekarang lagi terjadi tuh superhero fatigue. Tapi gue baru aja nonton sebuah series yang ada di Disney Plus yang ngembaliin kepercayaan gue bahwa yang namanya superhero fatigue, mau itu di film ataupun di series, itu bisa diakalin. Karena banyak orang yang percaya, wah ya udah superhero fatigue tuh pasti akan terjadi dan mau seperti apapun karyanya, kalau penonton udah mulai ngerasain titik jenuh sama hal-hal berbau superhero, udah nggak ada yang bisa dilakuin. Buat gue itu keliru. Gue selalu percaya yang namanya titik jenuh itu bisa diakalin selama pihak studio itu mau ngambil resiko untuk bikin tontonan yang beda. Ya nggak gitu-gitu aja, yang berani keluar dari formula. Yang kalau konteksnya adalah film atau seri superhero, ya formulanya nggak sebatas nampilin pertarungan antara jagoan melawan super villain yang generik yang udah berjuta-juta kali kita tonton sebelumnya. Itu yang gue rasain pada saat nonton series yang satu ini, yaitu Wonder Man ya, yang sekali lagi udah tayang di Disney Plus dan jadi bagian dari banner Marvel Spotlight. Marvel Spotlight buat yang belum tahu, itu diisi sama series-series dengan pendekatan yang lebih grounded, yang lebih realistis. Ini series kedua yang masuk banner Marvel Spotlight ya. Sebelumnya tuh ada Echo, kan grounded banget tuh, realistis banget. Cuman buat gua Wonder Man adalah yang pertama yang bener-bener berhasil ngebawa konsep film atau seri superhero ke konteks kehidupan sehari-hari yang lebih, ya istilahnya lebih down to earth ya, lebih membumi. Soalnya dari dulu tuh gue selalu berharap ya bakal ada film atau seri superhero yang fokusnya itu udah bukan ngeliatin dia ngelawan alien atau ngelawan monster, tapi sebatas nyorotin gimana sih jadinya di saat di realita itu ada orang dengan kemampuan super. Penerapannya tuh gimana? Nah itu gue pengen banget nonton film atau series yang kayak gitu. Dan Wonder Man ngasih lihat itu. BTW totalnya ada 8 episode ya di Wonder Man, dan durasi per episodenya cuma sekitar 30 menitan ya. Itu udah termasuk kredit, jadi kayak pendek banget, bisa binge watching dalam sehari. Jujur awalnya gue tuh gak terlalu excited ya. Ya mungkin karena perasaan superhero fatigue itu tadi. Gue mutusin buat nonton setelah ngeliat review-review buat series ini yang kayak wow lumayan glowing nih. Termasuk skornya di Rotten Tomatoes tuh nyampe 90% kan. That's why gue putuskan untuk nonton, dan setelah nonton gue yakin sih kalau Wonder Man ini termasuk underrated hitungannya. Yes, reviewnya itu positif, cuman yang gue maksud underrated adalah film ini layak untuk dapat lebih banyak perhatian yang sama kayak yang didapat sama series-series Marvel tuh di era mungkin Phase 4 pada saat mereka pertama kali ngeluarin series ya, series di bawah banner Marvel Studio. Nah pada saat itu kan setiap mereka ngeluarin series tuh selalu rame, selalu diomongin. Gue ngerasa Wonder Man tuh layak dapat perhatian kayak gitu karena ini series yang unik man. Ide dasarnya aja udah fresh loh. Jadi sosok superhero yang namanya Wonder Man yang dipakai sebagai judul itu nggak ada. Dia bukan real superhero tapi karakter dalam film. Jadi di universe series ini ada film yang nampilin karakter utama bernama Wonder Man, dan di sini ceritanya film Wonder Man itu mau dibikin remake. Terus protagonis kita yang namanya adalah Simon Williams yang diperanin Yahya Abdul Matin itu adalah aktor yang bermimpi untuk meranin Wonder Man. Kenapa? Karena itu adalah film favorit dia pas kecil yang dia tonton bareng sama mendiang bapaknya. Oh bang, berarti Simon itu bukan superhero dong? Bukan, dia bukan superhero, atau lebih tepatnya belum ya. Simon Williams yang kita lihat di sini belum jadi superhero, tapi punya kekuatan super. Kekuatan super dia itu asalnya dari energi ionik ya. Dia bisa memanipulasi energi ionik yang simpelnya bisa bikin si Simon ini punya super strength sama bisa munculin semacam ledakan gitulah. Dan Simon nyembunyiin kekuatan itu karena satu, ada yang namanya Departemen Damage Control yang ngincer orang-orang dengan kemampuan super untuk kemudian dipenjara, dikurung supaya nggak memberikan ancaman ke masyarakat. Dan yang kedua, ada aturan yang namanya itu Dormant Clause yang ngelarang para pemilik kekuatan super buat kerja di lokasi syuting film atau series Hollywood. Itu di series ini ya, kalau in real life kita sih nggak ada. BTW soal Dormant Clause itu lengkapnya bisa nanti lu tonton di salah satu episode series ini, episode 4 ya kalau nggak salah, which is itu buat gue adalah salah satu episode terbaik di Wonder
Wonderman, karena itu adalah episode yang paling unik di sebuah series yang emang udah unik basicnya. Gue suka semua hal tentang episode 4 itu. Estetikanya beda karena pakai visual hitam putih, terus dia nanti akan punya twist yang lumayan shocking, dan paling penting yang kayak tadi gue bahas di awal, dia bisa ngasih lihat penggunaan kekuatan super di setting kehidupan sehari-hari. Pokoknya nanti lo akan ketemu sama karakter yang diberi julukan tuh Doorman karena dia bisa bikin pintu dari tubuh dia, dan akhirnya dia pakai kekuatan itu buat jadi terkenal, buat syuting film biar nggak pakai CGI, buat syuting iklan dan lain sebagainya. Nah, itu loh yang pengen gue lihat selama ini. Gue pengen lihat pemakaian superpower di konteks kehidupan sehari-hari. Beda sama kebanyakan cerita superhero ya, dimana karakternya tuh pakai kekuatan super buat berantem melawan super villain, buat berantem melawan monster, lawan alien dan segala macam. Di Wonder Man, semua karakter yang punya superpower itu menerapkan, mengaplikasikan kekuatan super mereka buat memudahkan kehidupan sehari-hari. Itu gue suka karena in real life ya, kalau misalkan gue nih, gue nggak tahu kalau lu ya, tapi kalau gue punya kekuatan super, gue nggak pengen pakai itu untuk melawan monster. Gue berharap gue tidak pernah pakai kekuatan itu untuk melawan monster. Gue berharap kekuatan gue itu bisa gue pakai untuk memudahkan kehidupan gue sehari-hari. Nah, Wonder Man fokusnya ke sana. Makanya lo jangan ngarep dapat tontonan superhero generik yang sebatas nampilin action atau nampilin ledakan. Wonder Man itu ya berani secara total buat keluar dari pakem film atau seri superhero. Caranya gimana? Dengan ngesampingin action tuh. Berani banget loh. Karena gue berpikir, oh ini paling nanti di 1-2 episode awal doang nih drama-dramanya. Nanti masuk episode 3-4 udah full action. Gue pikir kayak gitu, tapi ternyata enggak men. 8 episode itu semuanya lebih banyak fokus ke drama, ke pengembangan cerita, pengembangan karakter. Superpower nih ya, yang biasanya cuman jadi alat buat nampilin action, di sini jadi wadah buat ngeksplorasi pergolakan batin karakter utamanya. Bukan cuman sebatas tempelan atau gimmick, tapi itu adalah reason kenapa karakter utamanya, jagoannya itu galau. Simpelnya di sini eksplorasi karakternya kuat lah. Jadi selain Simon, lu bakal ketemu lagi juga sama Trevor Slattery yang diperanin Bapak Ben Kingsley ya. Buat yang mungkin lupa, dia ini adalah aktor yang sebelumnya itu berakting jadi The Mandarin di Iron Man 3. Di sini dia balik kembali ingin menata hidup jadi aktor, kenalan sama Simon, dan mereka berdua tuh membangun semacam bromance gitulah. Dan gue suka banget bromance-nya Simon sama Trevor di sini digali dengan dalam. Kita tuh betah nonton mereka ngobrol dan akhirnya dibikin peduli sama mereka berdua ya. Gue peduli sama Trevor dan Simon, gue peduli sama bromance mereka, gue peduli sama karir mereka. Dan itu bikin payoff di episode terakhirnya tuh kerasa emosional. Gue gak akan spoiler seperti apa, tapi intinya di episode terakhir itu bakal ada sebuah throwback lah ke Iron Man 3, dan gue ngerasa adegan itu emosional banget. Apalagi acting dua pemainnya juga sama-sama keren ya. Chemistry-nya tuh asik loh. Gue betah kalau misalkan nih nonton film layar lebar, film bioskop, isinya cuman si Simon sama Trevor jalan-jalan ke sekeliling kota, muterin LA gitu misalkan, dan mereka ngobrol doang. That's it. Gue akan betah nonton itu. Dan BTW Simon sama Trevor ini pertama kali ketemu di bioskop ya, pada saat mereka berdua tuh nonton film Midnight Cowboy, itu film jadul tuh tahun 69. Dan chemistry mereka di Wonder Man itu emang ngingetin sama chemistry-nya Dustin Hoffman dan si Jon Voight ya di Midnight Cowboy. Dan sebagai individu ya, mereka itu ngelakuin bentuk acting yang lumayan susah loh, yaitu mereka harus acting sebagai dua orang yang jago acting. Ya Abdul Matin bagus banget. Gue paling suka acting dia pada saat si Simon itu dapat kabar kalau dia berhasil lolos casting film Wonder Man. Gue ngeliat matanya yang berkaca-kaca tuh gue ikutan terharu. Kayak gue bener-bener ngeliat ada temen gue di situ ngabarin kalau gue tuh berhasil, misalkan lulus ujian atau apa, gue pasti kan terharu ya. Dan di sini gue ngerasain hal yang sama pada saat si Simon ngasih tahu kabar itu. Meanwhile Ben Kingsley juga sama kerennya, dia jago untuk nyeimbangin acting dramatik sama komedik. Kadang lu akan ngeliat karakter Trevor nih sebagai sosok yang konyol, tapi di lain waktu dari matanya ya lu bisa ngerasain kalau dia punya kesedihan yang dia paksa untuk hilang. Dan gue juga ngerasa sedih, ngerasa ikut tertusuk-tusuk pada saat ngelihat kesedihan yang dipres itu di matanya Ben Kingsley. Keren lah pokoknya Wonder Man. Overall buat series ini beranilah gue kasih 8 dari 10. Keren, salah satu series MCU terbaik, salah satu series MCU paling underrated. Harus dapet perhatian lebih. MCU beberapa kali udah berusaha ngutak-atik formula mereka ya, tapi buat gue di sini mereka paling berani secara total ngejauh dari formula itu. Jadi kalau misalkan lu mungkin awalnya masih skeptis, langsung tonton. Ini ada di Disney Plus, udah tayang semua 8 episodenya, dan sekali lagi ini pendek. Kalau di total semua episodenya tuh paling cuman sekitar 4 jam lah. Bisa lu gas tonton dalam sehari pokoknya. Silakan. Dan buat yang udah nonton, bagiin review lu di kolom komentar, atau mungkin lu pengen berteori
teori cocok logi kira-kira Wonder Man ini bakal berperan sejauh apa ke universe Marvel yang lebih luas, atau mungkin ke Doomsday, apakah dia akan muncul atau enggak, silakan tuliskan teori-teori itu di kolom komentar ya. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti, La Familia, thank you banget. Tir Sobat walaupun nggak nampak di sini juga gue mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.